Selebgram Chandrika Chika akhirnya menunjukkan batang hidungnya setelah sebelumnya mangkir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, terungkap fakta baru di mana Chika tidak melihat Putra Siregar melakukan pemukulan. Lantas bagaimana kuasa hukum melihat kesaksian Chika? Di sisi lain, Chandrika Chika yang hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat nama Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino terlihat santai, dan benarkah pula ekspresi santai Chika dianggap berbeda oleh kuasa hukum Putra Siregar dan Rico Valentino? Hadirnya Chika dalam persidangan kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat nama Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino berbanding terbalik dengan kembali absennya korban Muhammad Nur Alamsyah untuk yang kedua kalinya kemarin. Lantas apa alasan dibalik mangkirnya korban? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persidangan kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino yang diduga melakukan pengeroyokan kepada seorang pria bernama Muhammad Nur Alamsyah akhirnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Masih beragendakan mendengarkan kesaksian dari saksi korban. Dalam persidangan kali ini, tampak ada yang berbeda dengan kehadiran wanita yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam kasus ini, yakni Chandrika Chika. Ya, Chika yang dihadirkan di muka persidangan memberikan keterangan yang cukup mencengangkan. Di mana dalam keterangannya, Chika menuturkan jika tidak melihat Putra Siregar melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Nur Alamsyah dalam dugaan pengeroyokan yang diduga terjadi di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan ini. Lantas seperti inilah keterangan Chika dan juga jawaban dari kuasa hukum Putra Siregar terkait kesaksian dari Chandrika Chika. Kan kamu kenal juga sama Putra Siregar? Ya. Apakah Putra Siregar juga datang ke tempat kejadian? Datang. Apa yang dia lakukan? Saat keributan itu dia datang untuk di tengah-tengah. Di tengah-tengah siapa? Dia nggak berantem. Di tengah-tengah Dia siapa? nggak berantem. Bisa maksudnya? Dia memisahkannya. Aku lihatnya nggak mundur. Soalnya itu aku udah mundur. Kelihatan nggak? Kelihatan mendorong dia. Mundur itu gila. Kalau mundur. Aku mundur. Sebentar. Kalau kamu mundur, Ya. berarti kamu masih menghadap ke situ. Iya. Tapi kalau kamu menjauh dalam misalnya lari, Ya. berdiri, Nah. berarti posisi orang-orang itu ada di belakangmu. Iya. Kamu mundur, masih melihat? Aku mundur melihat. Masih melihat. Putra Siregar datang. Datang. Apa yang dia lakukan? Di tengah-tengah memisahkan. Melakukan pemukulan? Nggak tahu. Kan kamu melihat. Nah, itu dari makanya Iya. saya tanya. Dia mukul nggak? Enggak. Dia mukul atau nggak melihat? Hati-hati. Nah, coba. Mendorong mungkin. Mendorong. Memisahkan, cuman kedorong yang ada di depannya. Siapa yang didorong? Aku nggak lihat yang didorong siapa, itu udah rame. Saudara, nggak lihat lagi dia. Enggak. Ya alhamdulillah lancar persidangannya. Jika dia ada Berjalan baik. Keberatan yang 3 itu ya. Aku tetap teguh sama omongan aku. Nah, mungkin emang kita sering ketemu, cuman nggak dijanjiin untuk
kita berdua bakal ketemu. Nggak sengaja aja, jadi kita ada di satu tempat. Kronologinya gimana sih sampai sebelum terjadi pemukulan itu sendiri? Itu tadi kan udah dijelasin di dalam ya. Ya di dalam, maksudnya di sini mungkin bisa dibantu dijelasin. Siapa gimana gitu. Dikit aja sih. Anaknya. Belum. Ya sebenarnya yang di dalam sama yang sekarang sebenarnya sama aja. Jadi ya yang apa yang kalian dengar tadi di dalam itu dia jawaban aku. Trigger nggak mukul ya mainnya? Maaf ya. Intinya nggak mukul ya, kamu lihat ya. Iya. Dan tidak meminum ya? Tidak minum alkohol? Tidak. PS nggak mukul itu bisa meringankan nggak sih bang nantinya? Kami berharap karena kenyataannya PS tidak mukul. Memang PS sendiri nanti pada saatnya nanti akan memberikan keterangan bahwa ada gerakan tangan dia ditujukan ke seseorang yang dia nggak kenal waktu itu. Tapi tujuannya bukan mukul, tetapi adalah lambaian jari. Karena apa? Karena pada saat itu menurut dia orang itu adalah provokatif omongannya. Tapi itu nggak kenal itu siapa? Apakah itu korban atau siapa? Dia nggak tahu. Dan dia belum pernah lihat CCTV loh. Terdakwa belum pernah lihat CCTV. Nah nanti di CCTV itulah nanti terdakwa mengkonfirmasi siapa orang yang dia tolak dengan jarinya dia ya pada saat melerai itu yang dianggap sebagai memukul. Dan pada saat itu yang kita lihat semuanya kena di posisi wajah sebelah kiri, dia menghindar, ya kan, menghindar dan di posisi wajah sebelah kiri, sama sekali tidak identik dengan konon hasil visum korban, yakni terlihat bengkak di sudut bibir sebelah kanan. Kenapa? Posisi Putra Siregar dengan korban yang ditunjukkan tadi adalah posisinya sebelah kiri. Bagaimana mungkin tolakan itu bisa kena ke bibir sebelah kanannya? Itu yang masuk akal. Ya, jika dalam keterangannya di hadapan majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, Cika mengaku tak melihat Putra Siregar dalam melakukan pemukulan. Pengakuan berbeda justru diungkapkan Cika terkait Rico Valentino. Menurut Cika, Rico benar telah melakukan hal yang disangkakan korban Muhammad Nur Alamsyah, yakni secara tiba-tiba datang dan melakukan pemukulan. Padahal sejatinya, Rico juga mendapatkan luka yang sama, yakni luka di sekitar mata, telinga, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Lantas bagaimana kuasa hukum menilai pengakuan Cika terkait Rico? Dan benarkah pula kuasa hukum menilai ada alasan lain di balik keterangan Cika yang dianggap memberatkan terkait Rico Valentino? Pada saat kamu belum bukan, tiba-tiba dia datang langsung mukul. Apa terjadi omong-omongan dulu, tarik menarik? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba datang Iya, Rico memukul siapa? teman aku. Siapa? Alam. Kena. Kena. Kena bagian mana? Nah, penglihatan aku sebelah kanan sini. Terus? Kiri. Jadi terus? Udah. Berapa kali? Aku nggak tahu berapa kalinya. Penerangan lampu pada saat itu mana? Gelap. Iya. Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah? Karena akunya kedorong. Bagaimana kamu tahu kalau orang itu adalah ibu? Karena aku lagi bukan suara gila, tiba-tiba Rico datang. Dan kamu kenal Kenal. sama ibu? Kenal. Sehingga nggak salah lihat gitu loh? Enggak. Enggak ya. Terus setelah itu pukul satu kali, apa lagi yang terjadi? Kan alam tidak banyak teman-temannya. Ya aku mundur ke belakang. Saksi tadi kan mengatakan bahwa tiba-tiba Rico datang memukul, padahal enggak. Pada saat itu menurut Rico datang mengajak dulu, menarik tangannya, ngajak, yuk balik. Kenapa? Mereka adalah satu rombongan datang bersama-sama. Rico sudah jadi korban pemukulan bonyok-bonyok juga kan. Nah, semestinya yang diproses adalah perkelahian. Karena ternyata bukan hanya korbannya Alam saja, dan menurut saya kita dibandingkan dengan kita tidak berarti membela kekerasannya, tapi dibandingkan dengan luka yang dialami Rico jauh berbeda. Saudara-saudara itu tahu semua ya kan apa yang terjadi pada wajah Rico dan hasil visumnya seperti itu. Nanti kita akan buktikan di pengadilan. Yang ketiga, Saksi Chandrika mengaku dia tidak mampu, padahal bersama dengan mereka sebelumnya adalah nongkrong bersama-sama di kafe yang lain dan mereka mengetahui bahwa Saksi Chandrika adalah mabuk, kan seperti itu. Nah itu tadi yang dibantah oleh saudara Rico di persidangan. Selain itu ya kita tahu bersama lah bahwa sebelum mereka datang ke lokasi, mereka bersama-sama di tempat yang lain, lalu datang ke tempat yang kafe kode seperti itu. Jadi kayaknya seperti keterangan saksi Cika seolah-olah dia nggak ada hubungannya dengan
para terdakwa ini bahkan baru mengetahui pada saat kejadian keributan itu, kayaknya agak terlalu minor ya, agak terlalu naif ya. Kamu sama Riko sama Alam ada hubungan apa? Berteman, semuanya berteman baik. Iya. Lebih lama kenal sama Alam dulu atau sama Riko dulu? Sama Alam. PDKT-nya dengan Alam? Nggak ada. Rekan itu siapa? Sahabat, Teman semua sahabat. semua Udah ya, teman udah baik semuanya. Cika yang tampak tenang di muka persidangan justru ditangkap berbeda oleh kuasa hukum Putra Siregar dan Rico Valentino. Dan benarkah kuasa hukum justru menganggap keterangan Cika bertele-tele? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Menghadiri sidang perdananya dalam persidangan kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat nama Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino, Chandrika Cika pun memperlihatkan ekspresi santai dalam memberikan keterangannya. Cika pun terlihat santai dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan dari jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim. Namun di balik ekspresi santai yang diperlihatkan Cika, hal lain pun justru ditangkap oleh kuasa hukum dari Putra Siregar dan Rico Valentino. Ya, pasca persidangan, Nur Wafik Warodat menilai keterangan yang disampaikan Cika berbelit-belit dan acap kali tak sesuai fakta yang terjadi di tempat kejadian perkara sehingga membuat Rico sempat mendebatnya. Lantas bagaimana kuasa hukum Putra dan Rico menilai hal tersebut? Saksi sendiri memberikan keterangan berbelit-belit nggak sih Bang? Menurut saya berbelit-belit dan itu jauh dari fakta. Jadi gini, sehingga dari keterangan dari saksi tadi dibantah oleh terdakwa Rico Valentino ya. Jadi seolah-olah mereka tidak ada hubungan yang intens sebagai teman. Ternyata ada. Di dalam WA chatting direct message antara saudari Chandrika kepada istrinya Bang Putra Siregar juga disebutkan bahwa mereka menyebut anak-anak teman-teman hanya mengkhawatirkan tentang keadaan saksi Chandrika. Tadi ada keberatan Abang untuk membacakan itu sidang dari sisi kita, itu bisa dijelaskan? Oh tidak, saya tidak keberatan tentang pembacaan. Tadi saya keberatan tentang CCTV. Jadi gini, sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUH pidana ya. Iya. Alat bukti keterangan saksi adalah apa yang disampaikan di ruang persidangan. Nah, hal-hal seperti itu adalah apa yang dilihat, dirasakan, dan dialami. Tidak boleh dengan asumsi. Jadi kalau sebenarnya ditunjukkan CCTV yang baru ditunjukkan hari ini, lalu ditanya seolah-olah itu dari pemukuran, itu sudah asumsi. Itu sudah menyimpulkan dan itu bukan kewenangan saksi. Makanya saya keberatan. Kamu tertekan sendiri nggak sih kondisi kamu? Alhamdulillah sih enggak. Jadi karena aku melakukan apa yang diperintahkan, menjawab apa yang ditanya dengan benar dan tidak ada yang aku bohongi. Kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat nama Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino memang tidak hanya dirasakan oleh keduanya, namun juga orang terdekat mereka. Ya, seperti diketahui Septia Yetri Opani, istri Putra Siregar terlihat hadir dan mengawal kasus ini. Dalam persidangan beragendakan mendengarkan kesaksian saksi pada akhir Juni lalu. Hal yang sama juga dirasakan Sonya, ibu Rico Valentino, yang juga merasakan jika anaknya menjadi korban dalam kasus dugaan pengeroyokan ini. Cika sendiri membubuhkan permintaan maafnya kepada Septi melalui sebuah pesan singkat, sekaligus memberikan kronologi versi dirinya dalam kejadian yang terjadi di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan tersebut. Lantas benarkah sudah ada komunikasi pertemuan Cika dengan Septi? Dan benarkah dalam waktu dekat Cika berencana mengunjungi Putra dan juga Rico di tahanan? Mereka bertemu. Putra Siregar bertemu dengan Muhammad Nur Alamsa. Tahu nggak? Pengen lihat langsung aja keadaannya, terus pengen ngelihat muka saksi-saksinya, ngelihat langsung saksinya. Pengen ngelihat apa yang dia sampaikan ke saya tuh benar nggak, apa yang dia bakal sampaikan ke nanti di persidangan itu, sama nggak yang dia sampaikan.
Lukanya ada di mata Pak, Bu. Di sikut itu. Kalau dibilang pengeroyokan, yang dikeroyok itu Riko. Yang dikeroyok malah yang di penjara anak saya sama Putra. Jadi pas di dalam kafe tersebut Riko sudah minta maaf langsung kepada orang-orang yang megangin Riko gitu. Cuman pas Riko keluar, justru Riko malah dipukul dari belakang. Dipukul dari belakang, lagi nelpon orang, dia mau minta tolong nih sama orang, dipukul dari belakang. Gak nyangka, bahkan waktu di dalam kafe tersebut, Riko sudah meminta maaf, sudah salam-salaman. Cuman pas justru keluar kafe, Riko digebukin rame-rame. Mengirimkan pesan ke Bunda Septi itu sepertinya apa? Karena mungkin di awal waktu masalah ini benar-benar ramai, aku merasa nggak enak sama Kak Septi, jadi aku nggak mau ada salah paham, jadi aku menjelaskan ke Kak Septinya langsung, biar nggak ada omongan dari orang lain. Kenapa nggak berusaha menemui Cika? Belum ada waktu aja untuk ketemu, belum ada komunikasi. Apa ingin mau berkomunikasi sendiri atau gimana ke depannya? Tahu sih ke depannya ya ikutin aja lah, nanti jalannya kayak gimana yang terbaik, doain aja yang terbaik. Ada rencana menyempatkan jenguk Bang Putra juga nggak? Itu belum tahu ya. Insya Allah mungkin aku bakal ketemu. Di sisi lain, korban Muhammad Nur Alamsyah kembali tidak hadir untuk kedua kalinya. Lantas apa alasan dibalik mangkirnya korban? Dan benarkah ketidakhadiran Nur Alamsyah mengisyaratkan ada yang tidak beres dengan pelaporan yang dilayangkannya untuk Putra Siregar dan Rico Valentino? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Usai melaporkan Putra Siregar dan Rico Valentino dalam kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat namanya, Muhammad Nur Alamsyah memang seakan bak hilang ditelan bumi. Ya, beberapa kali diundang secara resmi oleh pihak pengadilan. 2 kali pula korban tidak menunjukkan batang hidungnya, sehingga terkesan acuh dengan adanya persidangan ini. Lantas apa alasan korban tak hadir dalam persidangan? Dan benarkah alasan pendidikan menjadi buntut ketidakhadiran Muhammad Nur Alamsyah? Aku nggak tahu, kurang tahu ya Alam kenapa nggak datang. Tapi setelah kejadian masih kontak-kontakan sama Alam nggak? Masih berteman baik semuanya. Jadi menerangkan di dalam suratnya sih sedang mengikuti kegiatan tes akpol. Kalau nggak datang juga nanti akan dibacakan atau melalui Zoom. Tetapi gini, prinsipnya gini. Saksi itu harus disampaikan di muka persidangan. Ya. Kalaupun dia di tempat lain, maka harus di pengadilan lain, kantor kejaksaan lain, atau kedutaan besar. Nah, menurut informasi, korban mengaku bahwa dia sedang mengikuti ujian akpol. Nah, hal semacam itu semestinya tidak menghalangi yang bersangkutan untuk hadir. Mestinya tidak ada alasan bagi yang bersangkutan untuk bisa hadir. Tapi kalau nanti apapun yang terjadi, kita menunggu keputusan hakim aja ya. Harapannya sih bisa hadir langsung untuk kita konfirmasi bersama-sama apa yang terjadi malam itu. Ya, meski 2 kali tidak memenuhi panggilan sebagai saksi, upaya pemanggilan agaknya terus dilakukan oleh pihak pengadilan. Rencananya agenda selanjutnya akan digelar kembali dengan mendengar kesaksian dari korban yang diantaranya adalah Muhammad Nur Alamsyah. Lantas bagaimana kuasa hukum Putra Siregar melihat ketidakhadiran korban untuk kedua kalinya? Selanjutnya ya agenda sidang ke depan adalah mendengarkan saksi pelapor yang sampai saat ini belum datang. Ya, kita harapkan bisa datang supaya cepat selesai ya. Kita jangan memaksa supaya kalau bisa dihadirkan karena gini, sebagaimana kita lihat dalam persidangan yang lalu, dakwaan menuntut menyebutkan bahwa luka berdasarkan hasil visum et repertum adalah terlihat bengkak di sudut bibir sebelah kanan. Artinya kalau namanya terlihat itu kembali lagi ke persepsi, bukan sebagai satu fakta. Ya, orang kalau pakai kostum Halloween itu juga mukanya juga hancur-hancuran, tapi bukan berarti mukanya hancur beneran gitu loh.
Ya, dalam hal ini kita ingin menduga memastikan apakah benar bengkak di sudut bibir sebelah kanan tersebut adalah luka atau memang anatomi wajah beliau. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.